Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C, PKBM Gadisena pada mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 2, Budaya Mudik, Unit 1, Realitas Sosial. Berikut pembahasannya. Unit 1, Realitas Sosial. Fenomena migrasi sering menimbulkan masalah di bidang kependudukan dan menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh sesama anggota masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Sehingga migrasi merupakan persoalan utama dan menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. Proses pertambahan penduduk di perkotaan tersebut pada dasarnya terjadi karena beberapa hal, yaitu adanya pertumbuhan alami penduduk dan adanya perpindahan dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan. Sebenarnya, pertambahan penduduk di lingkungan perkotaan terhadap kehidupan masyarakat bukan hanya bersifat negatif, tetapi juga positif. Namun demikian, yang selalu menjadi sorotan para perencana kota adalah yang bersifat negatif. Pada kenyataannya, bahwa akibat negatif pertambahan penduduk akan ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Gaya dan kehidupan perkotaan yang penuh dengan persaingan, padahal tidak semua pendatang ke daerah perkotaan siap untuk menghadapinya, atau bahkan banyak di antara mereka yang tidak membayangkan ada kehidupan yang demikian. Peristiwa ini tidaklah mengherankan terjadi, karena adanya perbedaan struktur sosial antara desa dan kota. Adanya perbedaan nilai budaya dan nilai kemasyarakatan yang juga dialami penduduk pendatang dapat mengakibatkan mereka yang datang ke kota merasa kecewa dan frustasi. Perpindahan penduduk atau migrasi dapat menimbulkan lapisan sosial baru yang dapat menimbulkan beban kota, karena kebanyakan dari kaum migran yang tidak berhasil hidup dengan layak di kota akan menjadi gelandangan dan membentuk daerah hunian liar yang sangat rentan terhadap terjadinya perilaku menyimpang, termasuk juga kejahatan. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan tidak diimbanginya pertumbuhan sarana dan prasarana yang ada, juga dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kasus penyimpangan perilaku dan pelanggaran norma-norma yang ada. Dalam hal terkait di atas, pemerintah dapat melakukan kegiatan penyuluhan dengan bekerja sama dengan instansi terkait materi yang berhubungan dengan konsep praktis tentang penyelesaian masalah utama yang dihadapi oleh kaum migran. Mengenai upaya rehabilitasi oleh pihak pemerintah terhadap peningkatan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat dapat dilakukan dengan pelatihan keterampilan, penyaluran tenaga kerja secara resmi, atau penampungan terhadap warga-warga tunakarya. Upaya ini perlu disertai penyediaan modal kerja yang memadai, bidang kerja yang sesuai dengan minat dan bidang keahlian mereka itu, dan pemasaran produksi yang mendukung. Pengertian realitas sosial. Realitas sosial merupakan kenyataan yang dapat kita lihat sebagai bentuk dari adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sosiologi dalam perkembangannya mampu menghasilkan pemikir yang senantiasa kritis terhadap realitas sosial. Kekritisan ini dituangkan dalam bentuk analisis dan evaluasi terhadap permasalahan yang timbul dalam realitas sosial. Misalnya, seorang sosiolog yang mengkaji tentang terjadinya migrasi masyarakat di suatu tempat, kemudian mampu untuk menemukan analisis yang tepat serta langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi arus migrasi masyarakat tersebut.
Apa sajakah bentuk realitas sosial di masyarakat? Surjono Sukanto menerangkan bahwa dalam suatu masyarakat akan tersusun oleh beberapa realitas sosial, yakni sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah cara-cara hubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu. Interaksi sosial dapat berupa hubungan antar pribadi, antar individu dengan kelompok, antar kelompok, dan antar individu dengan lingkungan. Yang kedua, kebudayaan. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia menciptakan kebudayaan untuk melindungi diri dan memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya dalam usaha melindungi diri dari cuaca, manusia menciptakan pakaian dan rumah. Untuk melindungi diri dari ancaman binatang buas, manusia menciptakan berbagai alat perlindungan. Kebudayaan yang diciptakan manusia juga termasuk fakta sosial yang dikaji dengan ilmu sosiologi. Yang ketiga, nilai dan norma sosial. Di dalam masyarakat terdapat nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang bersifat abstrak, berupa prinsip-prinsip, patokan-patokan, anggapan, maupun keyakinan-keyakinan yang berlaku di suatu masyarakat. Prinsip-prinsip dalam suatu nilai sosial itu menyangkut penilaian apakah sesuatu baik, benar, dan berharga yang seharusnya dimiliki dan dicapai oleh warga masyarakat. Norma sosial merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai sosial yang berupa peraturan, kaidah, atau hukuman. Nilai dan norma sosial merupakan fakta yang ada di dalam masyarakat, sehingga tidak bisa diabaikan dalam studi sosiologi. Yang keempat, stratifikasi sosial. Dalam suatu masyarakat, setiap individu memiliki strata berbeda. Hal ini tidak boleh diabaikan dalam kajian sosiologi, karena perbedaan itu memberikan dampak pada hubungan dengan kelompok lain dengan segala akibat baik dan buruknya. Yang kelima, status dan peran sosial. Status sosial dapat disamakan dengan kedudukan, peringkat, atau posisi seseorang dalam masyarakat. Di dalam suatu status terkandung sejumlah hak dan kewajiban. Misalnya, seseorang yang berstatus sebagai siswa, maka dia memiliki hal untuk mendapatkan ilmu dan sekaligus memiliki kewajiban untuk belajar dengan tekun. Status sosial berkaitan erat dengan peran sosial. Status bersifat pasif, sedangkan peran sosial bersifat dinamis. Peran sosial adalah tingkah laku yang diharapkan muncul dari seseorang yang memiliki status tertentu. Misalnya, tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang berstatus siswa adalah rajin belajar, hormat kepada guru, dan lain-lain. Baik peran maupun status sosial turut mewarnai keberadaan status masyarakat karena itu turut dipelajari dalam sosiologi. Yang keenam, perubahan sosial. Suatu masyarakat bukanlah komunitas yang pasif dan monoton, melainkan selalu mengalami perubahan-perubahan. Misalnya, perubahan sistem dunia politik di Indonesia yang pada masa pemerintahan Orde Baru semula terdiri atas 3 partai politik, lalu pada masa reformasi menjadi sistem multipartai, mau tidak mau telah mengubah tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga apabila di kelas Anda tiba-tiba diberlakukan tata tertib baru, tentu para siswa akan menyesuaikan dengan aturan baru itu. Sehingga terjadilah perubahan sosial. Kenyataan di masyarakat yang selalu berubah seperti itu juga dikaji dalam sosiologi.
Demikian pembahasan mengenai modul 2 unit 1. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.